Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di EduFunmatics. Kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret. Kita mulai dari perbedaan barisan dan deret. Barisan adalah sekumpulan bilangan atau angka yang ditulis berurutan dengan pola atau aturan tertentu. Sedangkan deret adalah jumlah dari suku-suku barisan. Dalam bentuk penulisan, barisan itu dipisahkan dengan tanda koma seperti kolom yang sebelah kiri. Sedangkan deret nanti akan dipisahkan dengan tanda plus, seperti kolom di sebelah kanan. Barisan dan deret yang kita pelajari nanti ada dua. Yang pertama, barisan dan deret aritmetik. Ditandai dengan beda atau selisih yang sama dari satu bilangan ke bilangan berikutnya. Contoh dari barisan aritmetik, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selisih dari bilangan kedua dan ke satu atau suku kedua ke suku ke satu itu 1, ini juga selisihnya 1 dan seterusnya. Atau bisa juga contohnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, selisih dari suku sebelum ke suku sesudahnya itu 2 terus. Beberapa contoh barisan dan deret aritmetik yang lain nanti bisa dilihat di soal-soal ya. Ada beberapa rumus juga untuk deret aritmetik. Rumus yang pertama untuk suku ke n atau UN, lalu ada rumus jumlah suku ke n, rumus suku ke n jika Sn diketahui, dan ada rumus suku tengah. Selanjutnya, barisan dan deret geometri. Barisan dan deret geometri ini ditandai dengan rasio atau perbandingan dari suku sesudah dan sebelumnya yang selalu sama atau tetap. Barisan geometri contohnya ada setengah, 1, 2. Nah, ini setiap bertambah atau berpindah ke suku berikutnya itu dikalikan dengan 2, jadi rasionya tetap atau ajek. Beberapa rumus untuk barisan dan deret geometri ada di sebelah sini, ada rasio, rumus suku ke n, rumus jumlah n suku pertama, dan suku tengah. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa contoh soal-soal mengenai barisan dan deret, baik aritmetik maupun geometri. Contoh soal yang pertama, suku ke-15 dari barisan aritmetik 70, 61, dan 52 adalah berapa? Kita tahu rumus UN itu kan A plus N-1 kali B. Kita diminta mencari suku ke-15. Nah, kita membutuhkan A dan B. Dari soal kita tahu A-nya 70 dan B-nya itu 61 dikurangi 70 atau min 9. Substitusikan saja ya. 70 ditambah 15 kurangi 1 kali min 9. 70 ditambah 14 dikali min 9. 70 dikurangi 126. Min 56. Soal selanjutnya, diketahui suatu barisan aritmetik dengan U28, U620, jumlah n suku pertama barisannya berapa? Rumus yang kita pakai tetap ini ya, UN sama dengan A plus N min 1B. Diketahui U2-nya 8. Kita bisa menuliskan 8 sama dengan A ditambah N, N-nya 2 min 1B. Sehingga didapat persamaan A plus B. Ini persamaan pertama. U6 sama dengan 20. Maka kita bisa menuliskan 20 sama dengan A tambah 6 min 1 kali B. 20 sama dengan A tambah 5B. Didapatkan persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita bisa mendapatkan A dan B. Pertama kita bisa mengeliminasi A dulu. 8 sama dengan A plus B. Yang sini 20 sama dengan A plus 5B. Dikurangi agar A-nya hilang. B dikurangi 5 min 4B. Ini min 12 sehingga didapatkan B-nya sama dengan 3. Untuk mendapatkan A, kita bisa mensubstitusikan B-nya ke persamaan 1 atau 2. Saya pilih persamaan 1. A tambah 3 sama dengan 8, maka B-nya sama dengan 5.
kembali ke yang ditanyakan, jumlah 6 suku pertama. Ini yang ditanyakan adalah S6. S6 itu, oh sebentar, Sn itu rumusnya kan bisa pakai N per 2, U1 atau A ditambah UN. Sehingga ini bisa 6 per 2, A-nya ada. Maaf, ini A ya, A-nya 5. A-nya itu 5 ditambah UN. UN-nya adalah 20, sudah ada di U6 ya, berarti. 3 dikali dengan 25. Hasilnya adalah 75. Soal selanjutnya, jika jumlah N suku pertama dari suatu deret adalah Sn sama dengan N1 kali N plus 1, maka suku ke-10 deret tersebut adalah, tadi di depan udah ada rumus untuk mencari UN jika Sn diketahui. Rumusnya adalah UN sama dengan Sn dikurangi Sn-1. Kalau diminta mencari suku ke-10, ya berarti S10 dikurangi S10-1 atau S9. Nah, dari soal ini S10-nya kita substitusikan N-nya dengan 10. 10-1 kali 10 kali 10 plus 1. Atau 9 dikali 10 kali 11. 990. Sedangkan S9, ya N-nya diganti 9 saja. 9 kurangi 1 kali 9 dikali 9 dikali 9 plus 1. Atau ini 8 kali 9 kali 10. 720. Nah, ini tinggal disubstitusikan. S10 990, sedangkan S9 720. Sehingga hasilnya adalah 270. Ini. Soal selanjutnya, masih barisan dan deret aritmetik ya. Jumlah suku keempat dan suku kelima dari suatu barisan aritmetik adalah 55. Jadi yang diketahui itu U4 ditambah U5 sama dengan 55. Tetap memakai UN sama dengan A plus N-1B. U4 berarti kan A ditambah 4-1B. U5-nya A plus 5-1B sama dengan 55. A ditambah 3B ditambah A ditambah 4B sama dengan 55. 2A tambah 7B sama dengan 55. Nah, kita dapatkan suatu persamaan dari pernyataan jumlah suku keempat dan suku kelima adalah 55. Sedangkan suku ke-9 dikurangi 2 kali suku kedua, suku ke-9 dikurangi 2 kali suku kedua bernilai 1. Suku ke-9 A ditambah 9-1B dikurangi 2 kali suku kedua A plus 2-1B, hasilnya adalah 1. Ini A tambah 8B dikurangi 2, A tambah B sama dengan 1, A dikurangi 2A tambah 8B dikurangi 2B, hasilnya 1. Kita jadikan 1, variabelnya dikumpulkan ya, ditambah 6B sama dengan 1. Didapatkan persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita bisa mendapatkan A dan B. 2A tambah 7B sama dengan 55. Lalu yang bawahnya atau persamaan kedua min A tambah 6B sama dengan 1. Nah, kita mau mengeliminasi A, berarti bagian persamaan 1 dikali 1, persamaan bagian 2 dikalikan dengan 2. 2A plus 7B sama dengan 55. Nah, ini min 2A plus 12B sama dengan 2. Kita jumlah agar A-nya hilang. 57
19B, sehingga didapatkan B-nya adalah 3. Untuk mendapatkan A, kita substitusikan B-nya ke persamaan 1 atau 2. Saya pilih persamaan 2. Min A ditambah 6 kali 3 sama dengan 1. Min A tambah 18 sama dengan 1. Min A-nya adalah min 17 atau A-nya 17. Yang ditanyakan adalah jumlah 3 suku pertama atau S3. Kita bisa pakai rumus N per 2, 2A plus N min 1B. N-nya 3, 2A 2 kali 17 ditambah 3 min 1 kali 3. 3 per 2, 2 kali 17, 34, 2 kali 3, 6. 3 per 2 dikali 40. Kita bisa bagi. 40 bagi 2 itu 20 ya. 20 kali 3, 60. Jadi hasilnya adalah 60. Masih barisan dan deret aritmetik ya. Ini sudah mulai aplikatif. Ukuran sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk suatu barisan aritmetik. Jika luas segitiga tersebut sama dengan 486 satuan luas, maka keliling segitiga tersebut adalah berapa? Segitiga siku-siku bisa digambarkan dulu. Nah, di sini ada sisi tegak atau tinggi, ini alas, dan sisi miring. Kita misalkan tingginya itu sebagai A. Maka karena membentuk barisan aritmetik, nanti alasnya A plus B. Dan sisi miringnya A plus 2B. Dalam segitiga siku-siku berlaku Pitagoras yang berbunyi sisi miring kuadrat jumlah sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. A kuadrat ditambah A tambah B kuadrat. Kita jabarkan. Ini A kuadrat ditambah 4AB ditambah B kuadrat, 4B kuadrat ya, sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kita kumpulkan semuanya. A kuadrat plus 4AB ditambah 4B kuadrat, A kuadrat tambah A kuadrat, 2A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Buat salah satu ruas 0, misalnya ini yang 0, berarti semuanya pindah ke ruas sebelah kanan. 2A dikurangi A, A kuadrat. 2AB kurangi 4AB, min 2AB, B kuadrat dikurangi 4, min 3B kuadrat. Kita bisa memfaktorkan ini A. Nah, yang sini kan faktor dari 3 ya cuma 3 dan 1 ya. 3B dan B. Karena di sini mintanya min 2, maka sini min, sini plus. Apa artinya ini? A plus B sama dengan 0 atau A min 3B sama dengan 0. Hanya min B, hanya 3B. Nah, tadi kan ada informasi tambahan. Informasi tambahannya adalah luas segitiganya adalah 486. Luas segitiga setengah kali alas, jika di segitiga tersebut maka A tambah B kali tinggi A. Atau kita jadikan angka ya 486 setengah kali A kuadrat ditambah AB. Ini boleh dikali silang. 12, 7 berarti 972 dengan A kuadrat ditambah AB. Kita tadi mendapatkan A-nya itu min B atau A-nya sama dengan 3B. Jika kita substitusikan A-nya min B, maka nanti menjadi 972 sama dengan min B kuadrat ditambah min B dikali
B. Min B kuadrat, min B kuadrat 0. Maka ini tidak diambil, tidak memenuhi. Dihapus aja deh. 972 sama dengan A kuadrat, A-nya diganti dengan 3B, maka 3B kuadrat ditambah A 3B dikali B. 972 sama dengan 3B kuadrat itu 9B kuadrat ditambah 3B kuadrat. 972 sama dengan 12B kuadrat, atau B kuadratnya sama dengan 81. Sehingga B-nya itu bisa 9 atau min 9. Tapi karena ini sisi, maka pasti B-nya yang diambil adalah 9. Karena B-nya 9, maka A-nya 3B atau 27. Nah, kembali lagi ke gambar segitiga siku-siku tadi. A-nya 27. Ini 27. Lalu A plus B 27 tambah 9 itu 36. Dan A tambah 2B itu 45. Yang ditanyakan adalah keliling segitiga. Keliling segitiga itu jumlah semua sisinya 27 ditambah 36 ditambah 45. Hasilnya adalah 808.